saudara, selamat siang. Saya Imam Priyono kembali hadir dalam Dialog Indonesia hari ini, dan pada siang hari ini kami dedikasikan Indonesia hari ini atau Dialog Indonesia hari ini dalam rangka peringatan Hari Imlek, dan kita akan membahas mengenai partisipasi etnis Tionghoa dalam kancah pembangunan NKRI. Tentu kita bicara etnis Tionghoa adalah bicara saudara-saudara kita yang punya partisipasi besar dan punya sejarah panjang di Indonesia. Dua orang narasumber telah berada bersama saya. Yang pertama di sebelah kiri ada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Rektor dari UIN, kemudian tokoh agama PTIG, mohon maaf. Kemudian di ujung sebelah kanan ada Bapak Beni G. Setiono, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI). Bapak-bapak, selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama-sama kami. Baik, Bapak-bapak, sebelum kita memulai, kami punya sebuah tayangan yang telah kami persiapkan, dan mari kita ikuti tayangan selengkapnya. Adalah kenyataan Indonesia sejak zaman dahulu dikenal subur, sehingga banyak yang berbondong-bondong datang ke negeri kepulauan ini dengan berbagai tujuan, khususnya berdagang seperti halnya etnis Tionghoa. Bahkan tak sedikit yang menikah silang dengan warga pribumi hingga turun-temurun memperkaya budaya, etnis, serta suku bangsa di negeri Bhinneka Tunggal Ika ini. Dalam kancah perjuangan membebaskan negeri ini dari penjajahan, etnis Tionghoa tak mau diam berpangku tangan. Nama-nama besar etnis Tionghoa seperti Xiao Gyok-chan, John Lee, dan Jo Hin Cho tercatat dengan tinta emas akan kegigihannya turut membela NKRI. Xiao Gyok-chan pernah ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika peristiwa agresi militer. Pria yang lahir di Surabaya, Jawa Timur ini pernah mendirikan dua organisasi pemuda, yakni Angkatan Muda Tionghoa dan Palang Biru, yang merupakan organisasi yang terlibat dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945. Yang juga satu dari 137 anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang menjadi cikal bakal Dewan Legislatif dan pernah menjadi menteri pada rezim Soekarno membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan. Kefasihan multibahasa Tionghoa, Melayu, dan Jawa memudahkan Xiao Gyok-chan berkomunikasi hingga diterima di berbagai kalangan. Tidak sampai di situ, pria yang pernah memboikot pertandingan sepak bola Hindia Belanda ketika zaman penjajahan Belanda ini, bersama rekan-rekannya di Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, mendirikan Universitas Respublika dengan motonya, "Pendidikan bukan barang dagangan, ilmu harus diabdikan untuk kemajuan dan kebahagiaan hidup rakyat banyak." Pada Orde Baru, Universitas Respublika diratatanahkan. Zaman Orde Baru, Respublika diganti dengan Universitas Trisakti. Meskipun Xiao Gyok-chan adalah seorang Tionghoa, namun dia begitu mencintai Indonesia dan telah berjuang progresif untuk Nusantara yang lebih baik. Selama Orde Baru yang memang dikenal lebih mengutamakan stabilitas ekonomi, maka etnis Tionghoa banyak yang terjun di dunia ekonomi dan perdagangan. Hingga muncul konglomerat dari etnis Tionghoa seperti Lim Xiaolong. Kiprahnya dalam dunia politik tidak begitu kentara lantaran politik Orde Baru ketika itu cenderung mengekang kebebasan berserikat dan bersuara. Namun sejak Orde Reformasi, muncullah tokoh-tokoh etnis Tionghoa yang turut serta dalam kancah perpolitikan di tanah air. Dan kini setelah masyarakat ekonomi ASEAN MEA diberlakukan, apa saja kontribusi, partisipasi, dan kepeduliannya dalam memakmurkan bangsa ini? Selengkapnya kita bahas dalam Dialog Indonesia hari ini. Baik, demikian tadi kita sudah sama-sama menyaksikan. Saya ingin yang pertama-tama ke Pak Beni dulu, Prof. Ya. Pak Beni, bagaimana sahabat-sahabat, saudara-saudara kami yang Tionghoa saat ini memperingati Imlek ini? Apa suasana yang tertangkap oleh
saudara-saudara kami yang saat ini sedang memperingati Imlek? Ya, mungkin sekarang suasana Imlek jauh lebih meriah karena di masa Orde Baru kan dilarang. Nah, setelah lama dilarang tentu ada euforia. Ditambah lagi kan sekarang zaman sudah berkembang, banyaknya mal-mal, ya, jadi seperti perayaan-perayaan Natal, Tahun Baru atau Hari Raya Idul Fitri, ya peranan dari para bisnis ini kan menggunakan kesempatan itu. Kita lihatlah sekarang hampir tiap hari iklannya ada di koran-koran, di TV, udah mulai banyak yang menyambut Imlek. Oke. Pak Beni, saat ini Indonesia negara yang besar, punya pluralisme yang luar biasa, kebinekaan menjadi dasar dari negara yang besar ini. Kemudian sekarang kita punya tantangan banyak sekali di hadapan mata kita. Ada masyarakat ekonomi ASEAN, ada masyarakat yang lebih luas lagi yang mungkin juga ke depan akan menjadi kompetisi tersendiri untuk kita. Nah, kalau bicara mengenai tantangan-tantangan di masa depan, kan etnis Tionghoa juga punya cerita yang panjang kalau berbicara mengenai KRI. Sedikit Pak, tanggapan Bapak mengenai sisi ini. Jadi maksudnya ya memang inilah saatnya orang-orang Tionghoa ini, komunitas Tionghoa ya, atau masyarakat Tionghoa harus berkiprah, ya, di mana semua peraturan-peraturan yang dilakukan oleh negara dulu mendiskriminasi orang Tionghoa sudah tidak ada sama sekali. Sebaliknya juga masyarakat luas, pemerintah harus juga bisa menerima bahwa etnis Tionghoa ini sebagai komponen bangsa, ya, sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia yang harusnya dimanfaatkan. Sekarang nggak ada lagi alasan bagi etnis Tionghoa untuk berkeluh kesah, ya, komplain begitu mengenai diskriminasi dan sebagainya. Karena pada dasarnya itu sudah tidak ada satupun aturan yang menghalangi. Nggak ada lagi sekarang, semuanya sama. Dengan adanya undang-undang kewarganegaraan yang baru, yang ada hanyalah WNI atau WNO. Demikian juga Undang-Undang Dasar kita kan pasal 6 ayat 1 mengenai Presiden Republik Indonesia orang Indonesia asli telah diamandemen. Jadi saya kira semua punya kesempatan yang sama. Kita lihat bagaimana Ahok bisa menjadi gubernur Jakarta, yang Ahok yang kontroversial ini ya, yang penuh pro dan kontra, tapi realitanya dia bisa menjadi gubernur. Demikian juga saya lihat ada seorang tokoh Tionghoa juga mungkin yang berusaha maju untuk malah menjadi presiden mungkin, ya. Dan saya kira nggak banyak resistensinya ya dari masyarakat Indonesia. Ini satu kemajuan yang luar biasa. Nah, orang Tionghoa ini harus dianggap sebagai aset yang berharga, harus dimanfaatkan. Suka nggak suka, orang Tionghoa punya kelebihan, terutama di dunia perdagangan yang sudah punya tradisi cukup lama di Indonesia. Mereka juga punya networking ya dan sebagainya. Saya kira kalau ini dimanfaatin, diberi kesempatan yang sama, saya kira luar biasa, Indonesia pasti bisa maju. Dan begitu juga teman-teman atau saudara-saudara di etnis Tionghoa juga membuka peluang yang luas untuk etnis lain, bangsa-bangsa lain untuk bekerja sama di masa-masa mendatang. Saya kira sekarang justru mungkin pandangan dari kalangan Tionghoa sendiri berubah ya. Artinya mereka senang menjadi satu, ya, menjadi satu. Sekarang misalnya contoh perkawinan antar suku bangsa ini ya di kalangan Tionghoa sendiri sekarang udah banyak. Contoh mantu saya juga bukan Tionghoa ya, atau di ponakan saya juga istrinya banyak, nggak masalah sekarang. Mereka udah biasa kan. Saya kira di kalangan non Tionghoa juga mempunyai mantu orang Tionghoa juga udah oke-oke aja ya. Mungkin masalah keyakinan agama itu masalah lain ya. Itu bukan masalah etnis ya, itu masalah agama, itu soal lain. Misalnya banyak orang Indonesia yang kawin dengan orang kulit putih ya, yang akhirnya kan ada kompromi bagaimana sehingga keyakinan mereka bisa sama. Oke. Sekarang
Jadi suasananya sangat berbeda, dan tentu ini suasana yang kondusif untuk saudara-saudara. Iya, apalagi di kalangan generasi muda. Saya kira generasi muda Tionghoa sekarang sangat berbeda ya. Kalau mereka juga mempelajari bahasa Tionghoa itu untuk kepentingan bisnis dan sebagainya, jadi berbeda kalau dengan yang dulu-dulu. Sedangkan bahasa Tionghoa sekarang kan di luar Tionghoa juga banyak yang mempelajari karena ini dibutuhkan di dalam bisnis dan sebagainya. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Nasarudin. Pak Nasarudin, tadi kita sudah dengar sudut pandang dari Pak Beni, dan saat ini suasana sudah berbeda, dan saat ini waktunya untuk mengisi pembangunan. Sudut Pak Nasarudin seperti apa? Iya, saya juga berpandangan yang sama dengan Pak Beni ya, bahwa semakin hari, semakin kesini, semakin kita menjadi Indonesia ya. Jadi keutuhan keindonesiaan kita itu idealnya memang seperti itu, semakin solid, semakin bersatu ya kan. Jadi apa kata Indonesia itu sendiri semakin menjadi sekarang ini. Nah, jadi etnik Tionghoa tidak merasa lagi terasing, tidak merasa lagi orang luar, tidak merasa lagi warga negara kelas 2 seperti yang dikatakan Pak Beni. Dan saya kira juga isu tentang pribumi non pribumi kan sekarang sudah beransur-ansur mulai ya. Nah, tadi Pak Beni juga menyebut tentang masalah kepercayaan ya kan. Jadi sebetulnya juga mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sejak dulu juga Muslim sebetulnya tidak pernah ada masalah yang sangat prinsip yang harus diperhadap-hadapkan antara etnik Tionghoa dengan segala macam kepercayaan dan keyakinannya dengan Islam. Itu sangat terkenal di mana-mana, kita sering mendengarkan para ustadz kita kan. Utlubul ilmi walau bisin. Itu kata sabda Rasulullah itu kan, tuntutlah ilmu sampai ke tanah Cina. Kenapa tanah Cina? Pasti di situ bukan belajar fikih, pasti bukan belajar agama, tetapi tentu belajar tentang keduniawian, belajar tentang sesuatu yang dimiliki Cina pada waktu itu. Memang agak kontroversi hadis ini. Orang India, perbatasan India Pakistan, di situ ada suatu etnik yang namanya etnik Sindhu ya. Kalau kita di Indonesia mengatakan Sindhu. Nah, itu bukan Cina, tapi Sind. Utlubul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke Sindhu, bukan sampai ke tanah Cina sana, tapi ke India. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam sejarah, pandangan arkeologi juga keramik-keramik yang menempel di masjid Nabi itu sangat Cina ya. Jadi kontak dagang antara Arab dengan Cina itu berlangsung 4 abad sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi pada abad ke-3 dan ke-4 sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah terjalin komunikasi antara Timur Tengah, khususnya ya kawasan itu, sama kawasan pantai-pantai di sepanjang Timur Tengah itu dengan Cina. Nah, kalau sampai ke Cina pasti juga transit ke Kepulauan Nusantara kita di sini kan. Nah, jadi hubungan psikologis dan persentuhan antara umat Islam dengan Cina berlangsung semenjak pada masa Nabi, bahkan pada masa sahabat Utsman pun itu sudah sangat intensif perdagangan pada waktu itu dengan Cina. Nah, kalau Indonesia apalagi kan kita banyak sekali bekas-bekas kerjasama antara Islam dengan Cina itu, Laksamana Cenderawasih misalnya. Itu sangat monumental. Nah, jadi saya pikir ke depan ini sebetulnya populasi etnis Chinese di Indonesia itu semakin tidak merasa lagi orang lain ya. Dia merasa bahwa kami adalah orang Indonesia. Dan sebaliknya pula orang-orang Indonesia, katakanlah yang dulu pernah muncul sebagai Islam pribumi, itu menganggap saudara-saudaranya ya katakan dari Chinese itu sebagai bagian daripada dirinya sendiri. Dan apalagi sekarang ya, kita ada persekutuan Tionghoa Muslim ya kan, itu populasinya juga semakin hari semakin besar. Apalagi kalau kita Cina, itu kan hampir 100 juta umat Islam yang ada di Cina. Di provinsi, salah satu provinsi di situ malah mayoritas Muslim ya, provinsi Xinjiang ya kan. Xinjiang itu besar sekali, dan betul-betul Islam itu hadir di Cina itu seperti menganggap dirinya sendiri juga adalah bagian daripada Cina, tidak merasa warga negara kelas 2 di Xinjiang itu. Nah, jadi saya kira Islam itu sebagai agama kemanusiaan. Dengan demikian
asal kita bicara tentang kemanusiaan, pasti kita akan bersentuhan dengan Islam. Ya. Ya, menarik sekali. Kita akan gali lagi dari sudut-sudut yang lain, tetapi kita harus jeda dulu, Profesor Nazaruddin dan juga Pak Beni. Dan saudara, kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia. Hari ini kami masih membahas mengenai partisipasi etnis Tionghoa dalam kancah pembangunan NKRI. Kami masih bersama dua orang narasumber. Di sebelah kiri saya ada Prof. Nasaruddin Umar dan ada Pak Beni Gestiono. Pak Beni, tadi Prof. Nasaruddin sudah memberikan pencerahan. Salah satunya adalah dari aspek sejarah. Tadi kita juga di awal cerita mengenai tokoh-tokoh dari etnis Tionghoa, dan salah satu kiprahnya adalah Trisakti sekarang, dulu namanya Respublika. Sebelum kita bicara mengenai ke depan nih, membangun NKRI dan yang lain-lain, ceritakan sedikit Pak Beni. Tadi kita sebelum waktu off air juga cerita-cerita mengenai sebenarnya etnis Tionghoa ini kalau dibicara di masa lalu itu banyak juga perannya, termasuk di masa-masa kemerdekaan. Ya, banyak sekali ya, bukan hanya di masa kemerdekaan, jauh sebelumnya di segala bidang orang Tionghoa itu memang sudah berkiprah. Kita lihat misalnya, contoh ya, perang Jawa melawan VOC, orang Tionghoa Jawa melawan VOC tahun sehabis pembunuhan 1740, itu sebetulnya VOC hampir kalah ketika dikepung di Semarang selama 8 bulan. Ya, akhirnya karena ada pengkhianatan akhirnya ya mereka bisa mengalahkan lah. Di bidang misalnya pendidikan ya, bayangin tahun 1880 itu Lee Kim Hock telah menulis buku mengenai kitab eja, ya, buku mengenai bagaimana mengajari istilah-istilah bahasa Melayu tentunya ketika itu. Tahun 1914 ada seorang ibu rumah tangga di Jakarta yang telah menulis buku resep masakan Betawi. Padahal Balai Pustaka aja baru berdiri tahun 1918. Ya, belum lagi nanti di bidang olahraga kita lihat. Kita lihat misalnya perkumpulan bola UMS itu tahun 1911 atau 12 didirikan. Belum lagi ada rumah sakit misalnya yang Sengi Usada didirikan tahun 20-an. Rumah rumah panti asuhan Hati Suci sekitar tahun 20-an juga. Banyak sekali ya. Apalagi di dalam masa perjuangan tahun 45 itu. Tadi telah saya dengarkan tadi disebut Siap Yogsan. Ya, bukan Siap Yogsan aja sebenarnya dari Jawa Timur itu. Ada juga Go Gincuan, ada juga Sosikin dan sebagainya. Mereka secara aktif memang ikut mendirikan tadi Angkatan Muda Tionghoa dan ikut bersama-sama bahu-membahu melawan penjajah Belanda. Kemudian juga dalam persiapan kemerdekaan kan ada 4 tokoh orang Tionghoa. Setelah kemerdekaan pun Siap Yogsan diangkat jadi menteri. Ada lagi banyak tokoh-tokoh Tionghoa yang jadi menteri seperti Ong Engdi, ya kan, ada Muhammad Hasan. Ada juga tokoh-tokoh seperti Tony Wen yang ikut nyelundupin senjata, nyelundupin candu ke Singapura untuk ditukar senjata. Seperti juga apa yang dilakukan oleh John Lee. Ya kan, banyak sekali sebetulnya. Belakangan ada Icuta, ada Yap Tianhin, ada seorang itu mereka pernah juga di DPR, di MPRS. Saya kira sebelum Orde Baru orang Tionghoa banyak berperan di segala bidang. Dan mereka kalau sekarang ya memang karena selama Orde Baru yang dibeli cerak orang Tionghoa celahnya kan hanya bisnis, di bidang lain nggak bisa, sehingga akhirnya menguasain bisnis katanya karena tambah ahli. Saya ingat ketika saya masih sekolah ya, itu kalau ditanya nggak ada cita-cita pengen jadi bisnismen begitu. Teman sekolah saya sekelas diterima masuk AMN, ya kan. Kakak saya tuh pengen masuk Akademi Nindas Luar Negeri dulu, jadi diplomat cita-citanya. Ya, tapi semua itu kan nggak jadi kenyataan. Tapi setelah Orde Baru ini kan yang dan pelarangan di masa Orde Baru, saya kira
luar biasa sekali ya, di mana ada budaya, keyakinan, adat istiadat, ya kan, tradisi dilarang, namanya diganti, sehingga itu pengorbanan besar sebetulnya. Bayangin, bagi orang-orang Tionghoa itu nama marga itu kan sangat penting ya, sangat berharga, karena itu garis keturunan ya, sampai harus berkorban ya. Kalau nggak ikut ganti nama ketika itu kan banyak kesulitan yang dihadapi ya. Saya kira kita lihat setelah reformasi ini ya, banyak juga kan sekarang yang mulai tampil, walaupun mungkin karena mereka juga muncul dengan tiba-tiba atau ya belum punya pengalaman yang banyak. Saya kira dengan berjalannya waktu mereka akan menjadi tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia juga di masa yang akan datang. Prof. Nasaruddin, tadi disampaikan ya, begitu banyak sebenarnya etnis Tionghoa yang juga berpartisipasi aktif begitu ya dalam beragam perjalanan bangsa Indonesia. Ke depan kan sesungguhnya kita punya tantangan yang juga tidak sederhana. Pluralisme ini kan juga bukan barang yang jadi semalam dan kemudian tidak ada tantangannya. Ujian-ujian seringkali kita hadapi ya, teror dan yang lain-lain kadang-kadang kan bisa membuat kita mispersepsi terhadap saudara kita dan yang lain-lain. Bagaimana menjaga suasana ini sehingga ini tetap menjadi kekuatan dan bukan kelemahan kita? Iya, bagus sekali ya. Jadi kondisi objektif bangsa kita yang beraneka ragam suku bangsa, pulau-pulaunya sampai 15.000 lebih, memaksa Indonesia itu untuk menjadi negara yang utuh, negara yang berkesatuan ya kan? Jadi sudah lewatilah fase-fase yang suka mempertentangkan satu sama lain ya kan. Jadi orientasi kita ke depan itu bagaimana melihat segala permasalahan dengan visi yang sama ya kan, terutama para generasi. Jadi generasi kita under 30 sekarang ini, generasi di bawah 30 tahun itu sudah tidak mewarisi suatu struktur psikologis perbedaan antara etnik, antara agama dan sebagainya. Nah, kita melihat sekarang anak-anak muda kita itu mereka bisa membangun suatu bisnis dengan berbagai macam corak agama dan etnik ya kan. Suatu pemandangan yang jarang dulu terjadi ya kan. Ya, sekarang perguruan tinggi tertentu seolah-olah miliknya etnik tertentu. Sekarang enggak. Ya, contohnya misalnya Universitas Kristen itu orang Islamnya banyak. UII, Universitas Islam di Yogyakarta ya, atau Muhammadiyah, NU, justru ada etnik-etnik lain segala macam dan agama macam-macam dalamnya. Jadi ini satu hal yang sangat indah di Indonesia ini ya. Karena itu kita harus memupuk ya, jangan sampai kita nanti kembali mempersoalkan perbedaan ya kan. Jadi saya ingin dalam rangka memperingati ya hari-hari besar keagamaan, hari-hari besaran lain, maka itu harus juga diartikan sebagai merayakan perbedaan. Ini sangat penting. Jadi mari kita merayakan perbedaan, bukan mempersoalkan perbedaan. Ya, perbedaan itu adalah karunia, ibarat sebuah lukisan ya kan. Tidak mungkin lukisan itu akan menjadi indah kalau monoton hanya black white ya kan. Lukisan itu menjadi indah karena ada ornamen-ornamen tertentu, bahkan sedikit-sedikit ada warna-warna kontras ya kan. Jadi Indonesia itu adalah sebuah lukisan yang sangat indah, dan itu pun juga dikagumi oleh orang luar, dan mereka itu tertarik untuk datang ke Indonesia. Ada negara sedemikian luas dari Sabang sampai Merauke, begitu luasnya, tapi kok bisa kompak ya? Ya bisa memiliki pandangan yang sangat utuh. Apalagi wilayahnya kan berada dalam wilayah geografis ya kan, yang sangat rentan dengan berbagai macam lalu lintas peradaban yang sangat ekstrim ya kan. Tapi Indonesia masih tetap utuh sampai sekarang. Nah itu satu hal yang perlu kita syukuri ya, karena Indonesia kita ditakdirkan menjadi sebuah negara kepulauan, tetapi juga dipersatukan oleh satu pandangan hidup yang sangat bagus ya. Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul nama kepribadian bangsa Indonesia itu. Tapi bagaimana menghadapi kepentingan-kepentingan lain yang mungkin ingin masuk, mempengaruhi cara pandang kita, membuat keberagaman kita ini menjadi ya bisa jadi tantangan untuk kita. Pertanyaan yang bagus ya. Justru itu sekarang ini, hemat saya tidak ada cara lain yang paling tepat. Kita harus kembali kepada Pancasila, berpegang teguh kepada sendi-sendi keutuhan bangsa ini. Ya, saya kok sangat yakin ya, selama Pancasila dan Undang-Undang 45 ini
masih utuh di dalam genggaman bangsa Indonesia, kekuatan sekuat apapun dari luar negeri itu tidak akan pernah merobohkan benteng besar bangsa Indonesia ini. Nah, alhamdulillah sekarang ini kan Islam dengan Pancasila sudah tidak lama, sudah tidak ada lagi persoalan sejak dulu sebetulnya kan, dan demikian pula agama-agama lain. Jadi Pancasila itu betul-betul melting pot, lembaga peleburan antara berbagai macam etnik dan agama. Ya, silakan agama apapun juga beragama 100% menurut ajaran agamanya di bawah umbrellanya Pancasila, ya kan. Pancasila itu adalah suatu warisan luhur dari bangsa ini. Sepanjang generasi muda kita akan datang mempertahankannya, maka saya kira Indonesia akan tetap utuh dan tetap kokoh dan tidak akan pernah terkalahkan oleh kekuatan manapun juga. Tapi sebaliknya, kalau sendi-sendi kebangsaan ini mulai rapuh, nah itu yang perlu kita waspadai. Nah, betul kembali pertanyaan Anda tadi. Nah, sekarang ini pernah ada fenomena lunturnya sendi-sendi kebangsaan ini. Nah, jadi saya kira tanggung jawab kita sekarang ini bagaimana mewariskan kepada generasi muda kita akan datang itu sendi-sendi ini. Jadi caranya seperti apa? Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan kita sekarang ini kan sudah kembali diperkuat, ya, sendi-sendi ini. Mau pendidikan swasta, mau pendidikan negeri, ya, pendidikan kebangsaan itu sangat penting. Memang dulu pernah, ya, pendidikan kebangsaan itu volumenya dan space-nya juga dikurangi. Tapi kalau hemat saya, ya, pendidikan kebangsaan di Indonesia itu sangat perlu. Tidak boleh dikurangi, bahkan kalau perlu ditambah. Supaya apa? Indonesia itu akan menghadapi suatu persoalan yang luar biasa kalau sendi-sendi kebangsaannya itu nanti terkikis, ya kan? Yang terancam itu bukan hanya bangsanya, negaranya, tapi juga kepribadiannya. Oke, baik Bapak, kita akan lanjutkan, tetapi kita harus jeda lagi. Nanti kita akan gali lagi dari sudut yang lain. Dan saudara jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda setelah info terkini berikut ini. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia hari ini. Kami masih membahas mengenai partisipasi etnis Tionghoa dalam panca pembangunan NKRI. Sekarang pertanyaan atau sudut yang sama, saya ingin tanya dari sudut Pak Beni. Pak Beni, bicara pluralisme ini kan harus dijaga. Kalau tidak dijaga, tentu ada pihak-pihak yang lain bisa memancing daerah keruh misalnya. Karena misalnya kita abai menganggap ini semua sudah settle, kita semua punya roots yang baik, tetapi kan kadang-kadang roots yang baik juga kalau tidak dijaga, tidak dipupuk, ini juga bisa problem. Nah, inti sendiri, tempat organisasi di mana Bapak memimpin, apa yang dikerjakan untuk menjaga merawat pluralisme ini? Iya, pluralisme ini kan justru kelebihan dari bangsa kita, ya. Nah, kalau di inti sendiri kami banyak, ya. Tentu ketika visi pertama inti didirikan, ketika itu adalah bagaimana kita berjuang menghapus semua peraturan-peraturan yang mendiskriminasi orang-orang Tionghoa, yang menyudutkan. Dan saya kira periode pertamanya sudah selesai. Periode kedua ialah bagaimana kita mengisi, ya, membangun bangsa ini dengan mengajak sebanyak mungkin kalangan Tionghoa ini masuk dalam mainstream untuk bersama-sama membangun negara ini. Contoh konkret, ya, apa yang sudah kita kerjakan. Misalnya, ya, waktu awal-awal pertama kita banyak melakukan baksos-baksos pengobatan.
ya sampai lebih ratusan kali lah Kegiatan sosial ya. kegiatan sosial tentunya, dimana di setiap ada bencana alam pasti inti muncul, mulai dari waktu tsunami sampai ke Bantul, sampai ke Pangandaran, sampai ke Gunung Merapi, sampai kemana-mana lah. Ya, yang kedua kita juga memberikan beasiswa yang namanya Pelangi. Mungkin sekarang sudah lebih dari 1.000 orang pelajar SMA yang kita berikan bantuan. Kita nggak mendirikan sekolah karena sekolah sudah banyak, tapi kita memilih memang memberikan bantuan beasiswa. Itu hanya kepada etnis Tionghoa? Oh enggak, lebih dari separuh bukan Tionghoa juga. Banyak yang pakai jilbab dan sebagainya. Kita juga mendirikan sekolah khusus Sinse. Ya, Sinse ini dengan pemikiran bagaimana kita juga memperkenalkan peradaban Tionghoa di bidang pengobatan supaya menjadi milik bangsa Indonesia seperti jamu dan sebagainya, pengobatan alternatif. Yang kedua juga membuka lapangan kerja, ya, membuka lapangan kerja yang modalnya kan hanya jarum yang murah, dan mereka bisa bekerja membantu pengobatan alternatif kepada rakyat kecil di bawah. Jadi, dan ini juga ya, pesertanya, alumninya juga lebih dari separuh juga bukan orang Tionghoa. Jadi banyak yang pakai jilbab. Jadi pernah saya lihat kartu namanya Sinse tapi belakangnya ya itulah mereka ya. Bukan nama Tionghoa gitu. Bukan, jadi malah pakai jilbab gitu loh, kan luar biasa itu. Kita juga melakukan banyak diskusi-diskusi seminar dalam mendidik teman-teman Tionghoa ini ya, mau peduli, mau juga mengerti perkembangan politik dan sebagainya. Hampir saya kira banyak pengamat atau siapa pasti pernah bicara di hadapan inti. Saking seringnya dan terbuka. Ya, kita banyak melakukan kegiatan juga. Kita punya sekolah sepak bola, sekolah bulu tangkis, dan itu resmi jadi perkumpulan sepak bola kita, resmi jadi anggota PSSI. Dan ini iya, jadi pelatihnya pun ada yang masuk kategori inilah. Nah, mulai masuk di kategori oleh PSSI. Jadi saya kira banyak hal yang kita lakukan. Kita juga sering beberapa kali mengadakan khitanan massal, ya, khitanan massal buka puasa bersama bagi yang duafa. Juga mengadakan pekan kuliner, bukan pekan ya, pesta kuliner gerobak. Jadi ratusan bergerobak dicampur kesenian, ya mereka, kita juga membagikan gerobak-gerobak bantuan kepada para pedagang ini. Dan ini juga secara tidak langsung merawat kebinekaan, merawat pluralisme di antara warga Tionghoa. Sekarang kita sedang dalam persiapan membentuk koperasi simpan pinjam, yang tujuan kita ya ingin membantu pengusaha-pengusaha kecil, UKM begitu. Walaupun sudah banyak mungkin yang melakukan, tapi kita juga ingin ikut ambil bagian. Bagaimana mungkin bukan hanya membantu kreditnya, tapi juga bagaimana memberikan pendidikan ya, cara mengelolanya, mengelola, dan juga filosofinya. Filosofi orang Tionghoa berdagang, misalnya soal kepercayaan, soal mendahulukan yang mana yang penting dan sebagainya. Jadi sekarang saya kira ini usaha-usaha yang kita lakukan sekarang, di samping juga mendidik kader-kader mudanya untuk berusaha juga terjun ke dunia politik. Ya, tentu dengan dipersiapkan dengan matang, saya kira mereka bukan akan menjadi pemimpin yang instan, yang ikut-ikutan, tapi yang kita persiapkan bukan karena euforia, tapi memang dengan tekad ingin membangun negara ini. Oke, menarik sekali. Iya. Sekarang teman-teman sudah ada di periode kedua, waktunya membangun. Tadi banyak yang sedang dan sudah dikerjakan, dan salah satu yang di saat ini sedang digagas juga kaderisasi dan yang lain-lain. Prof, ada tanggapan? Iya, saya melanjutkan Pak Benny, Pak. Saya juga ikut merasakan perkembangan yang dicapai oleh pembauran etnik Tionghoa di Indonesia ini. Dulu Pak, ketika saya masih kuliah, cerita-cerita, mohon maaf Pak Benny ya, wah kok sama-sama company bekerja dalam satu perusahaan, tapi kalau etnik Chinese-nya 2-3 kali lipat gajinya lebih tinggi daripada kami.
Padahal kan keringatnya sama dan profesionalismenya juga sama. Wah, nggak mungkin kita bisa jadi the top leader di dalam perusahaan itu. Pasti orang kita ini nggak mungkin hanya sampai di sini. Itu dulu, Pak. Nah, sekarang ini kita melihat cerita-cerita seperti ini, mudah-mudahan nggak ada lagi kan. Bahwa betul-betul pendekatan profesionalisme, kemudian pendekatan kekitaan kita ya sebagai warga negara Indonesia, nggak ada lagi diskriminasi berdasarkan etnik di dalam penggajian dan sebagainya. Nah, cerita-cerita seperti sekarang ini makin kesini makin hilang ya, Pak ya. Jadi kita berharap seperti itu. Dan kalau ini nanti terjadi, maka saya kok sangat yakin bahwa lahan Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan budaya keindonesiaan kita juga nanti itu akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Nah, kita sangat berharap dengan kehadiran lembaganya Pak Beni ya kan, sekaligus juga menjadi lembaga pembauran yang sangat bagus. Bahkan nanti pada saatnya kita tidak ada pembicaraan tentang pembauran lagi, karena otomatis kan sudah terjadi dengan sendirinya kan. Ya, saya kira itu yang sangat penting saya ingin sampaikan. Untuk hal-hal lain mengenai persoalan budaya Pak Beni ya, kehadiran etnik Tionghoa juga itu memberikan subkultur ya yang sangat penting bagi Indonesia. Kita lihat di masyarakat Betawi ya misalnya, itu ada unsur-unsur Chinese di dalamnya. Saya dari etnik Bugis ya kan. Itu kalau kita urut ke belakang juga itu juga ada kontaknya, dan ada faktor subkultur dari Chinese juga. Di hampir setiap etnik di Indonesia itu pernah bersentuhan dengan etnik Chinese. Jadi selalu ada ornamen tertentu terpadu kawin begitu ya, Pak? Ya, mungkin karena sama-sama Asia ya kan. Sehingga rasanya dekat gitu. Iya, menarik sekali. Sekarang saya ingin dengar sudut dari Pak Beni terkait Indonesia, Pak. Indonesia sekarang usianya udah nggak muda-muda banget, 70-an tahun begitu ya. Dan kita ingin tentu Indonesia beratusan tahun, ribuan tahun, sehingga memang kita bisa bilang pada waktunya kita walaupun mungkin sudah tidak hidup, tetapi melihat bangsa ini akan menjadi bangsa besar dan maju. Untuk sampai ke sana kan banyak hal, dan kalau di titik ini apa pandangan-pandangan kritis lah misalnya dari Bapak, apa yang belum di bangsa ini yang harus kita miliki untuk nanti di masa mendatang? Saya kira kalau kita melihat ke belakang, Indonesia sekarang jauh lebih maju. Kalau kita mau jujur ya, tentu nggak bisa dibanding dengan 20 tahun yang lalu aja. Sekarang sudah jauh berubah lah. Omong kosong kalau bilang sekarang lebih susah dari 20 tahun yang lalu. Kalau kita jujur ya, saya kira saya tetap optimis ya, bangsa ini bisa, negara ini bisa menjadi negara besar, karena ada syaratnya. Kita punya syarat bahwa kita negara yang begitu besar, dengan demikian banyak etnis ya, banyak multi ras, multi agama. Tapi ternyata kan ada usaha-usaha yang berusaha meruntuhkan ini, nggak pernah berhasil. Seperti tadi Bapak katakan kan, kita ternyata rakyat Indonesia berpegang teguh juga, walaupun usaha-usaha itu nggak ada berhentinya ya, digunakan isu-isu primordial dan sebagainya. Saya kira problem utama kita adalah pendidikan. Karena pendidikan inilah yang saya kira yang paling dibutuhkan. Pendidikan formal, pendidikan budi pekerti ya, dari kecil, dari anak-anak itu, baik bukan hanya di sekolah tapi di rumah. Karena tanpa pendidikan saya kira sangat sulit. Mungkin ekonominya maju, tapi kalau pendidikan rakyatnya nggak ngikutin peradabannya, saya kira jadi repot juga. Ya, itu yang kita rasakan, kelemahan kita dalam menghadapi persaingan misalnya dengan negara-negara sekeliling kita, tetangga kita. Apa sih kelebihannya mereka kalau dibanding dengan Indonesia? Mereka nggak punya apa-apa kok. Kita punya semuanya. Punya penduduk 450 juta. Kekayaan alam sangat kaya. Ya, coba laut kita. Saya baca di koran. Banyak pabrik tepung ikan di Thailand tuh bangkrut, tutup karena nggak kebagian ikan. Sekarang kan dijaga nih lautnya. Padahal pasarnya tuh market share-nya 9,5% di dunia. Gede, ya besar.
Nah, seharusnya kan kesempatan bagi kita. Jadi kalau misalnya menghadapi orang kita kok udah kayaknya pesimis ya kalah, harusnya mereka yang pesimis ngadepin kita. Iya kan? Mereka punya apa? Kalau kita bisa kasih effort sedikit saja. Iya, macam-macam lah. Industri kalau dibilang banyak industri di Indonesia dari di Malaysia, apalagi di Singapura ya atau di tempat lain. Saya kira ini hanya kita butuhkan kebulatan tekad dari seluruh bangsa Indonesia. Marilah saya himbau pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya lupakanlah kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan partai, kepentingan apa. Marilah kita bersatu ya untuk kepentingan bangsa. Marilah kita bangun. Oke. Marilah kita bangun, marilah kita bersatu, dan kita akan lanjutkan dialog ini setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda. Pas kuliah aku ngambil jurusan animasi, itu menarik karena ketika seni bercampur dengan teknologi gitu. Larang kanan kiri. Ibu saya dulu seperti apa, membesarkan saya, dan saya seperti sekarang ini pun juga berkat ibu saya. Jadi kita tuh kayak saling melengkapi. Cantik, setiap Selasa pukul 21 waktu Indonesia Barat di saluran Pemersatu Bangsa TVRI. Betul sekali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia hari ini. Kami masih membahas mengenai partisipasi etnis Tionghoa dalam kancah pembangunan NKRI. Saya ingin ke Prof. Nasaruddin. Tadi cuplikan atau kutipan yang menarik. Masalah pendidikan kita harus lebih fokus. Kemudian cerita mengenai MEA kita harus optimis karena di hadapan kita, di bumi yang kita pijak kita sangat kaya. Ada tanggapan mengenai ini, Prof? Iya. Saya sama dengan Pak Benny, saya optimis kok. Optimisme saya gini, karena yang perlu khawatir dengan MEA itu adalah negara yang berbasis budaya kontinental, budaya daratan, itu takut dengan pluralisme. Tapi bagi kita yang berbudaya maritim culture itu kan budaya terbuka ya, terbiasa menghadapi orang asing. Dalam filsafat budaya maritim, setiap pantai itu adalah milik bersama. Perahu manapun juga berhak untuk menyandarkan di pulau itu untuk mengambil air tawar, ya kan. Jadi terbiasa dengan orang asing, terbiasa dengan pendatang dari luar. Makanya itu stratifikasi sosial masyarakat maritim taruh di Indonesia itu kelas-kelasnya itu gak sebanyak dengan kalau kita bandingkan dengan masyarakat Timur Tengah, termasuk juga masyarakat Eropa daratan itu kan. Itu stratifikasi sosial lapis-lapis masyarakat itu bertingkat-tingkat ya kan. Nah kalau di Indonesia enggak, siapapun berhak. Maka itu Indonesia itu adalah lahan subur untuk tumbuhnya sistem demokrasi ya kan. Terbiasa kita dengan perbedaan. Tapi kalau daerah kontinental, negara daratan, pokoknya sejauh mata memandang itu tanahnya raja gitu kan. Tapi kalau di Indonesia mau menuju ke laut kan nggak mungkin kan. Jadi budaya maritim itu lebih terbuka. Maka itu konsekuensinya juga ada ya. Kita harus hati-hati juga karena budaya maritim terbuka. Nah kalau kita juga tidak punya solidaritas, tidak punya kekuatan, tidak punya kepribadian, ya pada suatu saat kita juga bisa tergilas dengan kedatangan nilai-nilai luar ya kan. Nah, harus ada seterbuka apapun juga, tetapi warna asli kita pun juga harus ada. Maka itu dari tadi saya katakan bahwa pendidikan kebangsaan ini sangat penting. Dan saya sependapat dengan Pak Benny bahwa menanamkan pendidikan kebangsaan ini sangat penting. Jadi kata kuncinya memang adalah pendidikan. Kalau sejak dulu kita ajari anak-anak kita itu konsep kebangsaan yang utuh, kita boleh berbeda etnik, kita boleh berbeda agama dan kepercayaan, tapi we are an Indonesia. Kita adalah satu Indonesia kan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Itu filsafat hidup bangsa Indonesia yang sangat-sangat penting untuk ke depan.
Dan ke depan kalau kita bisa merawat itu semua, harusnya kita bisa menjadi negara yang maju, karena MEA itu jangan-jangan juga jalan menuju kemajuan juga ya Pak ya. Kita harusnya kan akan lebih kompetitif. Sekarang saya ingin ke Pak Beni lagi. Pak Beni, saya tertarik di saat Pak Beni bilang kadang-kadang masalah-masalah kita ini sebenarnya masalah elit aja gitu ya. Dan mungkin kadang-kadang kita jadi harus malu kalau melihat elit-elit kita di masa lalu gitu ya, punya kegigihan, punya jiwa pengorbanan yang luar biasa dan yang lain-lain. Terkait dengan masalah-masalah elit ini, kita punya masalah penegakan hukum yang kerap kali dianggap belum selesai, dan bahkan ada juga yang lebih kritis dari itu, bahwa sekarang kita masih punya banyak PR di sisi penegakan hukum. Pak Beni punya statement tentang ini Pak? Ya, saya kira ya kita lihat aja sekarang, masalah itu timbul bukan dari rakyat. Problem ini kan justru dari para elit-elit bangsa kita. Apa yang disuarakan misalnya oleh para elit ini itu bertentangan dengan hati nuraninya rakyat. Suaranya rakyat kemana, elitnya kemana, ya kan? Ya, kita lihat kesadaran rakyat kan sudah demikian tinggi. Mereka ngerti. Ya, inilah mungkin dengan adanya demokratisasi, kemajuan dengan adanya media, ya, sosial media dan sebagainya, sehingga kesempatan rakyat menyuarakan suaranya juga cukup besar sekarang dibanding dengan di masa lalu. Jadi saya sih sekali lagi menyerukan, ya marilah para pemimpin kita, pimpinlah rakyat ini justru untuk kemajuan bangsa. Marilah seperti Pak ini mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme ini ya justru Kekuatan kita. Pancasila ini menjadi kekuatan kita yang nggak dipunyai oleh bangsa lain. Kalau kita bisa mengimplementasikan semuanya ini demi kepentingan bangsa, saya kira sangat cerah lah Indonesia. Jadi kalau ada impian Indonesia di tahun sekian akan menjadi negara besar, saya kira bukan satu hal yang impian kosong. Karena kita ada syaratnya, tergantung sekarang manusianya. Musuh utama sekarang adalah penegakan hukum, ya, dan korupsi. Bangsa ini rusak karena adanya korupsi, dan korupsi di masa Orde Baru itu mengelompok ya kepada segolongan orang. Kalau sekarang kan tersebar kemana-mana, dari atas sampai ke bawah. Saya kira ini berbahaya sekali. Satu bangsa kalau sudah digerogoti oleh korupsi, saya kira sangat sulit. Marilah kita bersama-sama ikut mengawasi jalannya pemerintahan dengan membantu alat-alat negara, terutama KPK yang berkepentingan untuk memberantas korupsi. Jadi janganlah KPK itu malah justru dilemahkan, ya kan? Justru malah KPK-nya kan harus diperkuat. Ya, saya kira itu pesan yang menarik. Pak Presiden, ada yang saya kok begini Pak, saya juga harus hati-hati di sini ya. Kita perlu juga melihat bahwa tidak ada yang diuntungkan kalau dipisahkan antara apa maunya rakyat dengan pemerintah ya. Jadi jangan kita memperhadap-hadapkan antara rakyat di satu sisi dengan elit-elit politik pada sisi yang lain. Ada kecenderungan seperti itu nggak ada yang diuntungkan, malah justru kalau seperti itu. Yang saya baca sekarang Pak Beni, ini terjadi pembengkakan kualitas SDM masyarakat kita di sini. Jadi dinamika yang terjadi itu sesungguhnya bukan mendemonstrasikan egoisme mereka ya. Saya ingin mengatakan bahwa terjadi panen intelektualitas para elit kita sekarang ini. Semakin pintar seseorang itu, semakin dinamis dalam berpikir, bertindak. Jadi yang terjadi sekarang ini sebetulnya tidak separah yang dibayangkan oleh sebagian orang. Wah, elit kita ini kok mempertontonkan. Saya pikir tidak juga tuh ya. Di mana-mana negara juga seperti itu. Itu resiko sebuah demokrasi, resiko menjadi semakin pintar, itu pasti ada dinamika yang terjadi dalam masyarakat ya kan. Gontok-gontokan itu bukan hanya kelas elit masyarakat, juga ormas-ormas kan juga terjadi. Ya, kita lihat parpol-parpol juga ada yang pecah, ormas-ormas agama juga ada yang pecah-pecah itu. Kenapa? Jadi itu ada masa transisi memang harus dilewati. Dari tadinya tiarap, semua tiarap, semuanya serba tiarap,
Tapi sekarang tiba-tiba booming intelektualnya kan, intelektualitas kecerdasannya itu semakin sama-sama maju begitu kan. Itu efek. Jadi saya menganggap bahwa hiruk pikuk politik di negara kita ini, kalangan elit ini itu hanya fase bagian dari perjalanan sementara aja. Kita akan melewati nanti pada fase kematangan. Ya, cuma berapa lama fase euforia ini akan kita akan lewati, itu juga satu pertanyaan. Tapi kalau saya sendiri tidak, saya menganggap bahwa ini persoalannya besar. Ya, elit-elit kita yang lagi gontok-gontokan ini adalah buah dari sebuah perjuangan intelektual yang panen. Karena itu tidak perlu terlalu khawatir lah. Ya, itu hanya benturan intelektualitas. Cuma nanti ke depan tentu saya yakin kok ya, generasi under 30 sekarang ini itu punya wisdom, punya kearifan. Ya, jadi tidak mesti harus menanggapi perbedaan itu dengan emosi. Sekarang kan masa transisi nih. Ya, ini justru waktunya kita belajar. Ya Pak Nasruddin ya. Oke, waktu saya sekarang tinggal 3 menit. Saya ingin berbagi wisdom gitu bapak-bapak sekalian. Ini momentum yang baik, momentum membangun. Saya ingin 1 menit dari bapak-bapak. Mungkin di Pak Beni dulu, tadi kita balik Pak Beni dulu. Wisdom apa Pak yang baik untuk kita di pada hari ini? Apa yang harapan bapak mungkin? Harapan saya kita belajar dari sejarah dan melangkah maju ke depan. Belajar sejarah bukan untuk kita selalu mengingat-ingat ke belakang, bukan. Tapi kesalahan di masa lalu yang telah kita lakukan jangan diulang lagi ke depan dalam membangun negara ini. Oke, menarik. Pak Nazrin, saya ingin mengatakan ya, kematangan sebuah bangsa, manakala mereka itu mampu belajar pada masa lampaunya untuk menentukan masa depan yang lebih baik, ya kan. Jadi kalau orang itu kerjaannya nyalain orang melulu, itu masih harus belajar. Siapapun, sekalipun profesor. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri, ya, ternyata paradigma saya yang keliru, sedang belajar. Kalau nggak menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalannya tanpa harus menepuk dada, tidak mencari kambing hitam, kambing putih, siapa yang salah. Itu sudah menunjukkan kematangan kepribadian, kematangan bangsa, kematangan individu. Jadi saya kira kita berharap jangan kerjaannya hanya nyalain orang, mencari kelemahan orang lain, bahagia melihat orang lain menderita. Tapi sakit melihat orang lain bahagia. Nah, harus dilewati fase-fase psikologis seperti ini. Semakin banyak orang bahagia, kita pun juga semakin bahagia kan. Semakin banyak orang menderita, kita pun ikut menderita. Itu bangsa yang matang. Jadi semua kita bisa memberikan kontribusi pada momentum yang saat ini. Oke, Prof. Nasruddin, Pak Beni, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita berharap kita akan menjadi saksi bahwa Indonesia akan terus bertahan, bahkan akan lebih baik di masa-masa mendatang, akan menjadi negara maju. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran. Saya Imam Priyono pamit dan selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih, Pak.